صلاة على أسعد مخلوق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters billah. Ketika antum ditanya bagaimana sih caranya khusyuk dalam sholat, ada beberapa jawaban dari beberapa teman, dari beberapa ikhwan, dari beberapa akhwat yang sempat kita diskusi soal ini. Bagaimana cara agar sholat kita khusyuk? Beragam jawabannya, yang mungkin benar tapi juga mungkin belum tepat. Ada yang bilang khusyuk itu fokus lihat ke bawah, lihat di satu titik. Allah. Oke. Ada yang mention juga kalau khusyuk itu saat sholat antum harus ingat mati pada saat sholat. Ada lagi yang cerita begini, kalau antum mau khusyuk, sebisa mungkin antum harus tahu arti di setiap bacaan sholat. Nah, mungkin ini yang lebih mendekati. Nah, tapi berarti saya serfilah, semua jawaban di atas ana rasa benar semua, tapi kok masih ada pertanyaan kecil ya dalam hati ana bahwa ini tadi ya, ada beberapa jawaban-jawaban yang ada tuh, misal contoh khusyuk itu fokus. Lalu kemudian jika khusyuk itu dikatakan fokus, nah ini pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu pernah suatu ketika beliau itu sujud dalam salatnya, pernah dinaiki di pundaknya itu oleh cucunya Al-Hasan radhiyallahu anhu. Ketika sadar ada cucunya naik ke pundaknya, spontan Nabi SAW memperlambat gerakannya dan perlahan memegang cucunya Al-Hasan radhiyallahu anhu agar tidak terjatuh tentunya. Nah, bayangkan jika Nabi SAW terus fokus pada salatnya, maka mungkin cucunya Al-Hasan radhiyallahu anhu akan tersungkur barangkali. Berarti itu yang menjadi ganjalan di hati ana bahwa fokus saja tidak cukup untuk bisa khusyuk. Nah, karena ana kurang puas dengan jawaban-jawaban sohib-sohib ana, lalu kemudian ana cari jawaban yang lebih pas, dan ternyata menurut para ulama khusyuk itu adalah berserah diri dan pasrah. Jadi khusyuk itu adalah berserah diri dan pasrah. Bagaimana kita memasrahkan hati dan jiwa kita saat sholat hanya kepada Allah, hanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jawabannya tidak sampai di situ, bahwa berserah diri dan pasrah itu dikala saat, sedang, dan setelah sholat. Jadi saya ulang lagi bahwa berserah diri dan pasrah dalam sholat itu, bagaimana kita bisa khusyuk, adalah saat, sedang, dan setelah sholat. Nah, bingung kan? Mungkin begini cara memahaminya. Kiat khusus tambahan dari para ulama yang insya Allah berguna. Pertama begini, jika antum ingin khusyuk dalam sholat, setidaknya jauhi maksiat apapun itu, sekecil apapun itu pada hari itu. Ingat, jauhi maksiat saat sebelum sholat. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, persiapkan diri kita mulai dari sebelum panggilan azan dikumandangkan, mungkin 15 menit sebelum azan. Antum aja kalau ke kantor, sekolah atau kampus mungkin, berangkat dan sudah sampai di tujuan sebelum waktu yang ditentukan, senang nggak bos antum? Senang nggak guru antum? Happy nggak dosennya antum itu? Oke? Jadi pahami, persiapkan diri kita sesaat sebelum waktu yang ditentukan, berangkat sholat. Ketiga, ini yang sangat jarang terjadi, menjawab azan ketika sedang dikumandangkan. Udah berhenti dulu ngobrolnya, kerjanya, bercandanya, dan seterusnya. Ketika azan, seketika berhenti, lalu kemudian kita jawab azan tersebut. Brothers and sisters, bukankah ada pahala di dalamnya? Bagaimana kita menjawab azan? Yang keempat, pakai pakaian yang terbaik pada saat sholat. Ini juga salah satu menunjang tingkat kekhusyukan kita ketika kita sholat, adalah bahwa kita harus memakai pakaian yang terbaik pada saat sholat. Kita aja kalau mau dipanggil orang penting, atau yang mungkin calon mertua lah ya, untuk yang paling jomblo, pejabat, klien, ketemu artis, mungkin orang-orang hebat lainnya, ketika kita ingin bertemu dengan mereka, maka kita akan menggunakan pakaian atau setelan yang begitu bagus, yang begitu matching, parfum dan seterusnya. Ya sudah pasti. Nah, apalagi kita menghadap sang Khalik, brother, yang membuat dan menciptakan orang-orang penting tadi. Apalagi itu. Jadi itu yang membuat kita bisa mengangkat nilai dari kekhusyukan kita nantinya, insya Allah. Soal yang kelima, saat jalan
menuju masjid atau musola terdekat. Ya, ketika antum di kantor, di kampus dan seterusnya, atau mungkin mihrab di rumah barangkali. Usahakan istighfar, jangan banyak bercanda, jangan banyak ngobrol. Ketika azan kita jawab azan, lalu kemudian kita jalan menuju masjid. Istighfar dan rasakan, ini yang paling penting. Ingat, rasakan saat itu bahwa itu adalah salat terakhir kita. Kita belum tentu ketemu salat setelahnya. Coba antum praktekkan. Jadi saat menuju masjid atau musola terdekat di rumah antum atau di kampus, di tempat kerja, usahakan istighfar setelah menjawab azan tadi, istighfar. Atau mungkin akan lebih baik ketika sebelum azan sudah sampai, seperti yang Anda sebutkan tadi di poin ke-3 barangkali. Jadi antum istighfar dan kemudian rasakan pada saat itu adalah salat terakhirnya antum, karena kita belum tentu ketemu salat berikutnya. Yang keenam, nah yang keenam ini akan Anda jelaskan di pertemuan atau di video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.